Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 29 Mei 2022 dengan judul Dia yang Ditinggalkan Allah. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Mari kita ikuti penjelasannya. Bagaimanakah agar seorang manusia dapat benar di hadapan Allah? Bagaimanakah orang berdosa itu dapat dibenarkan? Hanya melalui Kristuslah kita dapat rukun dengan Allah. Dengan kesucian, tetapi bagaimanakah kita datang kepada Kristus? Di dalam pertobatan termasuk penyesalan akan dosa dan berpaling darinya. Kita tidak akan meninggalkan dosa kecuali kita melihat betapa jahatnya dosa-dosa itu. Sebelumnya kita mengenyangkan dari dalam hati kita, tidak akan ada perubahan yang sesungguhnya di dalam kehidupan. Banyak orang yang gagal memahami apa yang sesungguhnya pertobatan itu. Banyak orang merasa sedih karena mereka telah berbuat dosa dan mengadakan pembaruan secara lahiriah, karena mereka takut bahwa perbuatan salah yang mereka telah lakukan akan membawa bencana bagi diri mereka sendiri. Tetapi bukan pertobatan semacam ini yang dimaksudkan oleh Alkitab. Mereka meratapi kesengsaraan melebihi dosa itu sendiri. Demikianlah duka yang dialami oleh Esau ketika hak sulungnya hilang untuk selama-lamanya. Bileam takut karena malaikat berdiri di tengah jalannya dengan pedang terhunus, mengaku kesalahannya supaya nyawanya jangan binasa. Tetapi itu bukanlah pertobatan sejati, tanpa perubahan maksud dan muak akan kejahatan. Setelah mengkhianati Tuhannya, Yudas Iskariot berseru, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Akibat-akibat yang ditanggungnya memenuhi dirinya dengan perasaan dahsyat, namun tidak berakar dalam, dengan hati yang hancur di dalam jiwanya, karena dia telah mengkhianati anak Allah yang tidak bersalah sama sekali. Semua ratapan semacam ini hanyalah akibat-akibat dosa itu, tetapi bukan karena berduka cita atas dosa itu sendiri. Tetapi apabila hati menyerah kepada pengaruh Roh Allah, maka hati nurani akan dihidupkan, dan orang yang berdosa akan melihat hal-hal yang dalam dan kekudusan hukum Allah yang suci, dasar pemerintahan Allah di sorga dan dunia. Disalin dari buku Kebahagiaan Sejati halaman 25 dan 26. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Bapa kami yang bersemaya di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat-Mu bagi kehidupan kami, lebih khusus kebenaran firman-Mu mendatangkan berkat dan sukacita bagi masing-masing kami. Lebih dari itu memberikan khusus penekanan kepada kami. Banyak orang yang gagal memahami apa sesungguhnya pertobatan itu. Banyak orang merasa sedih karena mereka telah berbuat dosa dan mengadakan pembaruan secara lahiriah karena mereka takut bahwa perbuatan salah yang mereka telah lakukan akan membawa bencana bagi diri mereka sendiri. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, Kepala Desa, Lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi pelihara mereka. Mereka sangat membutuhkan pertolongan, kuasa dan hikmat Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing mereka agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan, dan juga di saat mereka mengambil sebuah kebijakan, biarlah itu mendatangkan berkat bagi rakyat dan bangsa kami. Kami berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit bahkan puskesmas. Biarlah roh dedikasi sorga dan sukacita di dalam pelayanan akan menyertai mereka senantiasa. Lebih khusus kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya dan juga Rumah Sakit Advent Kupang. Kami serahkan seluruh panitia dan juga pemimpin-pemimpin kami yang dipercayakan untuk mengatur semuanya ini, dan juga para tukang, kiranya hikmat sorga akan menyertai mereka senantiasa. Lebih khusus hamba berdoa untuk Dr. Raymond yang telah dipercayakan melalui keputusan organisasi untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kiranya sukacita dan hikmat sorga selalu dicurahkan kepada hamba-Mu. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Dimanapun mereka berada saat ini, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa. Biarlah hikmat pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka untuk mendidik anak-anak memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, dan berikan sukacita di dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan mereka juga melayani Tuhan. Kami berdoa bagi para pendengar yang setia yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup. Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.